Nah, ini tugas dari Bapak Fasilitator, Bapak Ibnu Hadi, pengajar praktek Ibu Riama Lucia Sirait. Nama Liston Stanggang, saya sendiri, tugas koneksi antar materi, calon guru penggerak Angkatan 7, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, tahun 2022. Koneksi antar materi, refleksi dan kesimpulan pikiran pelajar Dewantara. Membangun karakter kritis. Membangun karakter kritis itu diharapkan seorang pendidik harus mampu membangun keterampilan menganalisa, mengevaluasi, menyimpulkan, menjelaskan apa yang dipikirkannya, dan mampu membuat keputusan. Pendidik itu juga harus ada budi pekerti, di mana dalam budi pekerti tercipta adanya cipta, rasa, karsa, dan sebuah karya dalam sebuah proses pembelajaran di masa kini. Pembelajaran bagi peserta didik. Sebagai guru penggerak adalah sebagai pemimpin pembelajaran pada peserta didik dan sebagai penggerak kepada rekan-rekan yang lain dan penggerak pada pendidikan masa yang akan datang. Pendidikan masa kini adalah pendidikan yang sifatnya menuntun. Maksudnya pendidikan abad 21. Pada masa kolonial Belanda sifatnya menuntun. Harus bisa membaca, harus bisa menulis, dan harus bisa menghitung. Padahal itu semata-mata untuk membantu kolonial Belanda dengan sistem paksaan. Tapi kalau sekarang sifatnya menuntun. Anak yang tadinya belum tahu, kita rangkul, kita ajak kembali, dan dikelompokkan berdasarkan kemampuan anak. Penerapan sistem pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Tinggalkan dan buang jauh-jauh. Dan jangan sampai sistem kolonial seperti hanya perintah, menghukum, ini namanya pemaksaan. Jangan sampai ada lagi terlahir kembali itu di Indonesia. Pendidikan di Indonesia itu menurut Bapak Ki Hajar Dewantara sebagiannya memiliki budi pekerti. Dan kita sebagai pendidik atau kamu yang memberikan rasa aman, menyenangkan, tenang, dan memberikan rasa bahagia. Tinggal tanpa paksaan. Yang pada akhirnya kita memahami apa itu arti sebuah pelajaran di dalam sebuah pendidikan. Peserta didik harus mampu hidup di abad 21. Jadi kecepatan teknologi sekarang menggunakan 5G. Di Jepang sudah berlaku, maka Bapak Menko Info, Pak Joni, berinovasi teknologi digital hadir untuk menyelesaikan permasalahan dan tantangan sosial ekonomi dalam masyarakat. Kita tidak bisa lagi lepas dari alat teknologi atau digital. Maka seorang peserta didik harus dibekali teknologi digital. Guru penggerak dan pembelajaran bagi peserta didik. Sebagai guru penggerak harus menggerakkan pendidikan, menggerakkan rekan-rekan, dan menggerakkan anak-anak untuk mau kreatif, inovatif di dalam menuntun pelajaran. Guru harus menyentuh hati anak. Dan guru harus introspeksi ketika melihat muridnya mengantuk dalam belajar. Tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang bisa dilakukan dengan hati dan introspeksi. Intelijensi manusia dapat diubah oleh pendidikan. Berhubungan itu dengan cita-cita atau angan-angannya atau pikirannya. Namun yang tidak bisa diubah itu, ya kita tetap aja punya rasa malu, rasa marah, rasa percaya diri. Inilah kodrat alamnya. Sementara di dalam pendidikan anak, Ki Hajar Dewantara menekankan kembangkan indranya. Berikan metode lahiriah dan batiniah dilakukan untuk mendapatkan dia cipta atau kognitif yang baik. Rasa, ingin berbagi, ingin menolong, ingin berbuat baik, dan ingin memberikan contoh yang terpuji selalu dalam lingkungannya.
dan memiliki karsa yang mampu memiliki kemampuan teknologi di masa yang akan datang. Maka anak-anak tidak perlu dibebani terlalu banyak kognitif, tapi diberikan pengembangan indera untuk dengan sistem bermain. Mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Kodrat alam ya itu bawaan pengaruh daripada lingkungan. Kalau lingkungan keluarganya bagus, lingkungannya bagus, diharapkan anak-anak mencontoh lingkungan tersebut. Kalau lingkungan bersih, maka anak-anak akan hidup di alam yang bersih, sehingga suatu saat dia akan menjadi orang-orang yang bersih secara jasmania. Itu juga kalau kita memberikan contoh yang rajin beribadah, anak juga akan tercipta rasa rindu untuk beribadah. Sementara kodrat zaman itu diartikan sebagai guru harus membekali keterampilan pada siswa. Keterampilan teknologi, keterampilan beradaptasi, keterampilan berbicara, keterampilan menguasai pengetahuan. Jadi untuk memfasilitasi ini, untuk menjadikan anak kodrat alam dan kodrat zaman ini, seorang guru harus multiliterasi, multibudaya, memiliki multibudaya, pengetahuannya, multi gaya belajar, dan multimoda, multimetode. Semuanya itu diberikan dengan nilai-nilai Pancasila yang pada akhirnya nanti anak-anak tersebut adalah anak yang mampu bersaing pada abad 21 dan memiliki kesempatan untuk menguasainya. Ki Hajar Dewantara mengingatkan pendidikan peserta didik sejatinya melihat kodrat diri anak dengan segala berhubungan dengan kodrat zaman. Seperti yang saya katakan tadi, jika kita sudah mengetahui keterbatasan anak, mengetahui cita-cita anak, mengetahui kemampuan anak, maka seorang guru harus bisa memfasilitasi sesuai kondisi dan menerapkannya dengan teknologi. Sebagai pendidik, kita adalah guru yang berhamba kepada murid. Artinya kita melayani murid. Kenapa kita harus melayani murid? Ya kita lihat betapa sedihnya pendapat yang mengatakan bahwa sarjana di Indonesia samalah kemampuannya banyaknya membaca dengan anak SMP di Denmark. Lalu kita butuh 100 tahun lebih untuk bisa menjadi negara yang maju seperti Jerman. Ini harus kita tolak. Kita mengatakan kita adalah negara yang bisa bersaing dan kita adalah negara yang mampu menjadi negara maju. Maka Indonesia di 100 tahun Indonesia merdeka atau tahun 2045 kita sudah menjadi negara yang diperhitungkan masuk 5 besar di tahun 2045. Untuk itu kita harus menyerapkan guru, pelayan atau fasilitator kepada murid. Pendidikan yang menghamba pada anak menekankan pada minat, kebutuhan, dan kemampuan individu, menghadirkan model dan metode belajar yang menggali motivasi untuk membangun habit atau kebiasaan akan pembelajaran sejati. Jadi terciptalah pembelajaran yang terus menjadi sebuah kebutuhan yang selalu ingin tahu terhadap informasi dan pengetahuan. Suka dan senang membaca. Ini yang